Selamat datang kembali di channel ini. Seperti biasa, channel ini akan menyajikan berita-berita update tentang cryptocurrency. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa subscribe, like, dan share. Kabar pertama datang dari blockchain Algorand. Harga kripto Algorand meroket tinggi pada beberapa hari terakhir. Banyak cryptocurrency turun tajam selama beberapa hari terakhir, tetapi cryptocurrency Algorand menunjukkan hasil yang berbeda pada beberapa hari terakhir. Saat video ini dibuat, token Algorand naik 70,4% selama 7 hari terakhir. Kenaikan ini menempatkan Algorand sebagai cryptocurrency terbesar ke-18 di dunia berdasarkan kapitalisasi pasar. Apa yang membuat Algorand mencuri perhatian? Mungkin berita utama adopsi kripto di El Salvador yang ikut mengangkat harga Algorand. Seperti kita ketahui bahwa pada tanggal 7 September, El Salvador menjadi berita utama ketika Bitcoin menjadi alat pembayaran yang sah bersama dolar AS. Dan Algorand juga ikut terangkat beritanya. Mengapa bisa terjadi? Hal ini bermula dari Coinbank. Coinbank adalah perusahaan yang mencoba mendorong adopsi blockchain di Amerika Latin. Setelah El Salvador memilih untuk menyetujui Bitcoin sebagai alat pembayaran yang sah, Coinbank mendekati pemerintah El Salvador untuk mengadopsi solusi blockchain tambahan seperti catatan properti. El Salvador setuju dan Coinbank memilih Algorand sebagai blockchain untuk membangun infrastruktur negara. Berita utama El Salvador ini mungkin yang menciptakan buzz di antara komunitas perdagangan kripto. Menurut CoinMarketCap, volume perdagangan untuk Algorand naik sekitar 250% selama 24 jam terakhir setelah berita tersebut. Ada kemungkinan pedagang hanya mengejar beberapa keuntungan jangka pendek dan percaya bahwa mereka dapat menemukannya di Algorand. Berita berikutnya datang dari crypto exchange Binance sehubungan dengan peluncuran smart contract Cardano. Binance mulai mengantisipasi peningkatan permintaan token ADA menjelang peluncuran smart contract. Binance mengatakan bahwa ketika Cardano meningkatkan ke hard fork Alonzo-nya, ia akan menangguhkan penarikan token ADA selama setengah jam atau sampai jaringan dianggap stabil. Menurut pengembang Cardano Input-Output Hong Kong (IOHK), beberapa exchange mata uang kripto sudah mulai terintegrasi dengan jaringan Alonzo, termasuk pertukaran aset digital Coinbase yang berbasis di AS dan pertukaran HitBTC yang berbasis di Hong Kong. Peluncuran smart contract ini diperkirakan akan mempengaruhi permintaan terhadap Cardano. Sehari menjelang peluncuran Alonzo, koin ADA diperdagangkan sekitar $2.63 pada saat pembuatan video ini. Meski masih di bawah harga tertingginya sepanjang masa $3.09 yang dicapai awal bulan ini, namun terlihat bahwa harga koin ADA bereaksi positif di saat harga kripto yang lain masih mengalami penurunan pada 24 jam terakhir. Berita selanjutnya datang dari Elrond. Harga Elrond melonjak pada hari Kamis karena permintaan koin melonjak. Harga Elrond naik lebih dari 20% dan diperdagangkan pada $208, yang merupakan tertinggi sejak tanggal 18 April. Token hanya 18% di bawah harga tertinggi sepanjang masa. Elrond adalah platform blockchain untuk membangun aplikasi berkinerja tinggi dan aman berdasarkan smart contract. Platform ini menciptakan ekonomi digital global dengan interoperabilitas blockchain yang tinggi. Jaringan blockchain Elrond mampu memproses hingga 15.000 transaksi per detik, menjadikannya salah satu blockchain dengan performa tertinggi. Transaksi di Elrond akan dikonfirmasi dalam sekejap mata. Sebagai perbandingan, Ethereum dapat memproses hingga 15 TPS, sementara jaringan Prom mencapai 1000. Kinerja tinggi ini dicapai melalui teknik sharding, jaringan dibagi menjadi beberapa sort yang saling berhubungan yang dapat bekerja secara paralel satu sama lain. Hal ini meningkatkan kinerja dan kecepatan transaksi. Prinsip yang sama akan diterapkan di pembaruan Ethereum 2, sementara itu, sharding sudah berfungsi sepenuhnya di Elrond. Berita selanjutnya dari Bitcoin. Bisakah Bitcoin menembus all-time high-nya yang baru di tahun ini?
Co-founder dan CEO platform blockchain Celsius Network mengatakan bahwa Bitcoin dapat mencapai rekor tertinggi baru tahun ini jika satu syarat terpenuhi. Alex Mashinsky mengatakan di Yahoo pada wawancara keuangan, bahwa jika pembeli baru menyuntikkan volume yang memadai ke pasar, Bitcoin dapat menembus di atas zona resistensi utama untuk menetapkan rekor tertinggi baru pada tahun 2021. Jika Bitcoin memiliki volume yang cukup dari pembeli baru, Bitcoin harus kembali dan menguji ulang level $53.000 hingga $55.000. Jika Bitcoin menembusnya, kita akan melihat level tertinggi Bitcoin baru tahun ini. Mashinsky mengatakan bahwa dia masih percaya Bitcoin dapat mencapai harga setidaknya $140.000 selama beberapa bulan mendatang, meskipun kriptokurensi andalannya turun sejenak dari hampir $53.000 menjadi di bawah $43.000 awal pekan ini. CEO Celsius mengatakan bahwa adopsi Bitcoin berakselerasi secara eksponensial di seluruh dunia, yang merupakan tanda bullish untuk harga mata uang kripto utama. Butuh 12 tahun untuk memasukkan 100 juta pengguna pertama ke Bitcoin. Butuh waktu 5 bulan untuk menggandakannya. Jadi sekarang, ada lebih dari 200 juta pengguna di seluruh dunia yang memegang Bitcoin, memiliki akun. Itu menandakan akan ada lebih banyak permintaan, dan berarti harga lebih akan tinggi. Berita selanjutnya dari salah satu exchange terbesar di dunia Crypto.com. Salah satu klub sepak bola ternama benua Eropa, Paris Saint-Germain menandatangani kesepakatan dengan exchange Crypto.com. Pada hari Kamis, tim sepak bola Prancis yang legendaris ini mengumumkan kesepakatan yang akan semakin mengakar mereka ke dalam budaya aset digital. Tim mengumumkan kesepakatan sponsor tahun baru telah ditandatangani dengan Crypto.com. Kesepakatan itu menjadikan Crypto.com menjadi mitra platform cryptocurrency resmi untuk tim. Detail pastinya belum diketahui, tetapi kemitraan ini mencakup peluncuran token NFT dari platform NFT Crypto.com. Selain itu, siaran berita menyatakan bahwa sebagian besar kesepakatan sponsor akan dibayarkan ke Paris Saint-Germain dalam token CRO. Crypto.com telah menjadi sponsor olahraga besar di berbagai negara. Mereka tidak hanya menjadi sponsor kripto resmi PSG, tetapi juga telah menandatangani kesepakatan dengan Ultimate Fighting Championship atau UFC, balap Formula 1, Liga Serie A Italia, dan kejuaraan dunia hoki IIHF. Perusahaan menjadi yang pertama bermitra dengan tim F1 dan yang pertama bermitra dengan waralaba NHL Kanada Montreal.